Oke, Bang Ilya, terima kasih kesempatan yang amas ini. Iya, silakan brother. Iya, ada banyak hal yang sudah saya dengarkan tadi perbincangan apalagi dengan teman-teman Muslim. Jadi saya mempunyai suatu kesimpulan bahwa dengan cara apapun dan dengan cara bagaimanapun kita menjelaskan tentang Kristus yang kita sembah, kita tidak dapat meyakinkan mereka dan mereka tidak akan bisa menjadi percaya. Karena mereka tidak ada Roh Kudus kecuali mereka rindu untuk belajar dan mengenal Yesus secara pribadi. Mata mereka akan dibuka. Sebenarnya begini bro, bukan masalah orang itu ada Roh Kudus atau tidak ada Roh Kudus maka mereka bisa percaya atau enggak, bukan masalah itu. Roh Kudus itu mendatangi semua jiwa melalui orang-orang yang Dia pilih. Ya. Oke. Roh Kudus itu menjangkau semua jiwa. Misalnya nih saya berkhotbah, saya mengajak kamu untuk percaya Yesus. Itu Roh Kudus sedang menggunakan saya untuk menarik kamu kepada Kristus. Tapi masalahnya, kamu tidak percaya Kristus bukan karena Roh Kudus nggak mau sama kamu. Satu hal yang membuat orang tidak mau percaya kepada Yesus itu apa? Mereka tidak mau merendahkan dirinya. Makanya dikatakan dalam Matius 5, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah itu artinya apa, brother? Tadi saya belajar dari Abuna, dia mengajarkan kita apa? Miskin di hadapan Allah itu artinya adalah kita itu mengaku bahwa kita itu sudah rusak secara total keadaan rohani kita. Dan kita nggak mampu datang kepada Allah kalau bukan oleh karena kasih karunia Allah saja. Enggak semua orang bisa menyadari itu. Karena kalau dia menyadari itu, dia pasti mencari Kristus yang menjadi obat dari itu semua. Oke. Jadi ketika saya mengabarkan Injil, kamu harus datang kepada Kristus karena Kristus yang membenarkan kamu, karena Kristus yang menguduskan kamu. Tapi kamu dengan sombong menolak itu. Di dalam Lukas 20, batu itu akan menghancurkan mereka, menggulingkan mereka. Artinya apa? Ketidakpercayaanmu kepada Kristus itu akan menghancurkanmu. Bukan oleh karena Kristus yang menghancurkanmu, tapi kesombonganmu yang menjatuhkan kamu. Makanya saya selalu katakan, percaya atau tidak percaya Yesus itu bukan tentang you are smart or not. Bukan masalah kamu pintar atau enggak pintar. Bukan masalah kamu itu cerdas atau enggak cerdas. Bukan masalah kamu sekolah di mana enggak. Penerimaan atau penolakan kepada Kristus itu bukan tentang itu semua, melainkan tergantung kamu rendah hati atau enggak. Makanya selalu saya katakan, orang yang menerima Kristus dengan sejati adalah orang-orang yang rendah hati. Karena dia sadar, apalah aku ini di hadapan Tuhan. Aku nggak mampu berbuat apa-apa, maka aku butuh tangan Tuhan untuk membawa aku kepada kekudusannya melalui caranya yang kudus itu. Kalau kita mau dibawa kepada kekudusan, maka kita harus percaya kepada Dia yang kudus yang membawa kita kepada yang kudus. Bagaimana mungkin kita akan dikuduskan tapi yang kita percaya adalah yang cemar, yang mengawini anak-anak, yang membunuh orang, yang memenggal kepala orang, yang memerangi orang percaya, yang tidak bermoral. Oke. Adakah pengudusan dari orang-orang seperti itu? Makanya saya selalu katakan, kalau orang berkata dia tidak percaya Yesus karena dia tidak ada Roh Kudus, bukan begitu. Kasih karunia Allah itu ditumpahkan bagi semua orang. Tuhan itu menginjili semua orang. Dia mengajak semua untuk, karena ayat Alkitab berkata, Timothy, di mana tertulis karena Allah mengkehendaki semua orang diselamatkan. Please ya, 2 Timotius kalau nggak salah. Nah, Allah mengkehendaki semua orang diselamatkan. Allah itu memanggil semua orang kepada Kristus, brother. Tapi panggilan itu kamu terima atau tidak, itu tergantung kamu rendah hati atau tidak. Jadi mereka yang kamu sebutkan tadi, mereka tidak mau percaya karena mereka tidak merendahkan dirinya. Padahal mereka dipanggil. Sama seperti aku posting iklan tentang tiket konser agar datang ke konser itu. Tapi masalah yang bisa datang ke situ adalah mereka yang mau membeli, yang mau berkorban, membayar harga, keluarin duit demi tiket itu. Kalau mereka tidak mau bayar harga,
Ya mereka nggak dapat tiket dan nggak bisa masuk. Jadi kalau kamu tidak mau merendahkan dirimu sebagai harga yang harus kamu bayar untuk menerima rahmat keselamatan itu, maka kamu akan binasa dalam dosamu. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 24, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Akulah dia itu tidak hanya merujuk kepada iman yang harus dituntun dan dituntut kepada dia sebagai Kristus sentra, tetapi kepada dirinya sendiri sebagai sang Injil yang menguduskan itu. Nah, orang-orang yang menolak Kristus itu tadi, yang tidak paham itu, adalah orang-orang yang tidak mau merendahkan dirinya. Karena jikalau mereka merendahkan dirinya, mereka akan mau menerima dan percaya. Itu saja. Makanya inti dari pertobatan itu apa? Mengaku dulu, menyadari dulu. Jangan denial bahwa kita ini orang jahat, kita ini orang kotor, kita ini orang berdosa. Jangan denial. Karena selama kamu denial, kamu nggak bisa menemukan pintu kebenaran itu. Tapi kalau kamu mengaku, kamu menyadari kita ini orang berdosa, maka kasih karunia Tuhan akan datang kepada kamu. Karena orang yang mengaku dan menyadari bahwa dia orang berdosa, itu adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Makanya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Jadi nggak perlu heran, karena memang harus ada yang seperti itu. Gitu.